Pak. Ya. Pak, kadang sebagai apa? Saya pengawas dari dinas, ini Saya inspektur. Oh, pengawas dari dinas, Dari dinas, Iya. ya. konsultan. konsultan, Ya. pengawas. Iya. Yang pelaksana tidak ada. Pelaksana ini kira-kira progresnya sudah bagaimana ini? Sudah Kalau ini ada 2 segmen Bapak, sama ini sementara 30%. Kalau yang segmen 2, 2% Bapak. baru 2% ya? Iya. Minggu ke-9. Kalau ini minggu ke-25. Minggu 25. Iya. Sisa berapa minggu? Kalau yang ini tanggal 15 November selesai. Nah, Kalau kalau di atas, ya sudah selesai kan harus langsung. iya, Iya. harus 100% Bapak. Terhadap progres seperti ini, tingkat optimismenya bagaimana? Dan sisa waktu dan sisa pekerjaan bagaimana? Memang dari awal kita sudah pacu untuk percepat progres Bapak, cuma memang dari pihak kontraktor ada beberapa kendala sehingga ini kemungkinan besar masih terlambat. Kendalanya apa? Kalau dari mereka katanya kemarin dari Sedda turun, mereka bilang kayak apa? Cuaca, hujan turun. Jadi salah satu penyebab itu faktor cuaca. Ya. Siap Bapak. Ya. Faktor cuaca menyebabkan ada item tambahan. Iya. Oke. Kalau dari pengamatan saya, kalau Iya. dari mereka juga pasti ada. Iya. Ini Kalau ini yang segmen satu. Ini pelaksana juga sama ya, segmen 1, segmen 2 pelaksana Iya. sama, pengawas juga sama. dia mereka satu grup Bapak, tapi beda CV. Dari CV, tapi Iya. satu grup. Tanggung jawab berbeda. Ya, terhadap ini bisa dijelaskan satu kali dengan segmen 2. Dia punya permasalahan juga. Karena kebetulan kemarin kontraknya baru tanggal 16 September kalau tidak salah. Bapak. 16 September. Jadi, Ya, kita lihat kontrak itu dia akan berakhir di akhir 15 Desember Pak. ya awal Desember kan. Iya. Awal Desember. Artinya bahwa antara segmen 1 dan segmen 2 ini progres di lapangan tidak sesuai yang diharapkan yang sebenarnya. Siap Pak. Iya. Kondisi 30% ini dia melihat sisa waktu yang ada sebenarnya dia masuk di sudah sekitar di atas 50% untuk segmen 1. Kalau segmen 2 juga sebenarnya sudah masuk 50% sebenarnya. Tapi ini sangat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena itu walaupun kendala yang dihadapi secara teknis dan cuaca, teknis dan non teknis, terhadap hal ini menurut teman-teman pengawas ini kira-kira nanti butuh tambahan waktu berapa untuk segmen 1 dan segmen 2? Kurang lebih 2 bulan Bapak. Tambahan 2 bulan. 1 sampai 2 bulan. Ini untuk sementara mungkin kita sudah berkonsultasi dengan pihak kontraktor Bapak untuk penambahan alat berat, terus tenaga kerja Bapak. Karena banyak saluran yang di bagian atas itu banyak titik saluran tapi belum terpasang. Jadi biar mereka bagi-bagi supaya setiap titik ada tukangnya, jadi bisa lebih cepat. Karena yang lambat ini cuma di minor, yang Iya. kerjaan manusia. Kalau sudah alat lebih cepat. Karena ini mereka baru mulai hampir 1 minggu tapi sudah sampai ujung untuk yang segmen 1. Melihat sisa waktu yang kemungkinan cuaca masih bisa tertunda sekitar 2-3 minggu ini pelaksana dan dinas kita berharap ini harus optimalkan, harus fullkan tenaga kerja dan peralatan. Tapi kalau teman-teman tidak memperhatikan ini, tentu ini akan konsekuensinya bisa sampai Maret, Februari, sampai di musim panas tahun depan karena menyangkut cuaca ini. Ini bukan soal ketidakmampuan teman-teman pelaksana dan pengawas dinas, tapi ini soal cuaca. Sehingga harus dipertimbangkan secara matang agar target kita ini bisa tercapai sehingga ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi saya kira begitu direktur CV ini dia tanda tangan, dia harus konsekuensi, dia harus turun. Dia sudah tahu terlambat dia September itu, dia sudah tahu musim hujan kapan. Dia full turun dia pun tenaga kerja. Sekarang tenaga kerja saya tanya berapa orang kerja. Harus lembur, bikin 3 shift. Kalau mau buruk. Karena ketua bilang tadi ini omong Desember itu tidak musim. Ini sekarang kan tidak musim saja hujan. Apalagi dia musim. Harus disiasati dengan shift tenaga kerja tambah, shiftnya tambah. Bikin 3 shift. Kalau bisa masuk pagi, siang, malam. Jadi dalam 1 minggu ke depan kami akan rapat lagi koordinasi dengan dinas untuk
menindaklanjuti apa yang direkomendasikan secara lisan di lapangan oleh komisi. Dalam arti bahwa kita berharap tambahan tenaga kerja dan peralatan itu harus segeranya dalam 1 hari ke depan. Optimis tidak bisa habis dalam tahun 2022. Itu harus ini, karena jangan sampai terkesan pekerjaan ini ala kadar, sehingga mutu kualitasnya dan juga terakhir mesti dari dinas mesti blacklist CV-nya atau PT-nya hanya karena keterlambatan dan alasan cuaca. Saya pikir bahwa alasan cuaca ini kan dia punya arus air, tetapi bukan berarti dia hujan setiap hari, setiap pagi, siang, sampai malam dan pagi kembali, sehingga menjadi alasan untuk keterlambatan progres terjadi tahap 1 maupun tahap 2. Nah, saya pikir pakai tahap 1 perlu kita ketemu, karena saya tidak tahu dari dinas provinsi ada tidak di sini untuk mengawasi, dan ini menjadi tanggung jawab dinas untuk memberikan motivasi kepada tahap 1 dan juga tahap 2 tanggung jawab provinsi, tetapi itu menjadi prioritas karena kita tahu bahwa anggaran untuk Bonleo ini kan kita tahu semua. Jangan sampai ada faktor luar yang mempengaruhi ini kontraktor dan sebagainya untuk asal nama kerja dan dengan waktu. Perbanyak tenaga kerja dan peralatan. Saya pikir poinnya di situ untuk kita kejar waktu. Kalau tadi bilang pengawas dari dinas bilang optimis bagaimana? Ini kita lihat sisa waktu yang ada. Optimis kalau tidak hujan. Tapi kalau 2 minggu ke depan lagi hujan maraton, kita mau kerja bagaimana? Kalau untuk segmen 1 mungkin kita masih sedikit optimis karena tinggal ini nanti agregat A, agregat B masuk lagi sudah bisa dianggap walaupun dia masih 30%, tetapi 1-2 minggu ke depan lagi dia akan cepat karena kerja finishing saja tidak terlalu sulit untuk agregat. Tetapi kalau untuk segmen 2 ini yang nanti kita lihat keadaan di biasa terjadi keterlambatan itu salah satunya adalah upah para pekerja. Nah, kalau upah pekerja itu kalau kita tidak maksimalkan secara baik itu bisa dikerja lambat. Jadi harapan kami untuk pengawas itu harus kita tanya di upah para pekerja. Dan biasanya kontraktor itu yang biasa terjadi itu kontraktor itu ketika pekerjaan sudah mau selesai biasa dia sengaja hambat ini, jadi yang pekerja pertama itu dia keluar dan dia cari para pekerja yang baru. Di harapan kami itu kalau bisa ditambah tenaga dan perhatikan dong punya upah kerja, sehingga tadi yang disampaikan oleh Bapak pimpinan bahwa Ketua Komisi bahwa harus ada bagi shift, jadi ada yang kerja ini kerja pagi, siang dan juga maupun malam, jadi tambah tenaga sehingga kerja ini dia bisa lancar dengan baik. Mungkin penambahan tenaga kerja itu jam 25, bisa naikkan ke 50 atau lebih dari 50 tenaga kerja. Maunya untuk mempercepat kegiatan ini terus tambah. Jadi kami minta kalau bisa dalam 1-2 hari ada informasi dari tim ke dinas dan informasi ke komisi bahwa sudah ada penambahan tenaga kerja dan alat, dan kita akan jadwalkan lagi. Kita minggu depan kita akan kembali lagi untuk lihat. Kalau awal Desember kami datang sudah pasti ini sudah lewat waktu. Kalau untuk segmen 2 itu 1 kilo, STA 1 kilo yang terakhir itu bangunan pelengkap kurang, tidak ada, hanya cuma 3 titik tapi sudah selesai dikerjakan, sehingga kemarin kami bilang kita mulai timunan pilihan dari ujung sehingga pekerjaannya tidak saling menghambat. Jadi habis timunan pilihan 1 kilo kita langsung agregat, sehingga kalau aspal dari ujung kembali, karena kalau kita aspal dari sini sebentar di sana bisa terganggu karena material yang datang dari bagian sini. Sisa waktu yang ada sebagai pelaksana bagaimana? Optimis atau? Optimis waktu juga. Nah, ini mau optimis bagaimana? Ini kan masih 30%. Sehingga kami sarankan untuk tambahan tenaga kerja dan peralatan itu diperbanyak. Jangan pakai hitung-hitung ekonomi lagi karena tetap sama saja, nanti pembayaran sama, dia tidak akan berkurang. Segmen 2 dengan segmen 1 juga di atas tadi laporan dari pengawas bahwa belum sampai 10% untuk segmen 2. Baru 2%. Belum sampai 5% juga. Nah, bagaimana pelaksana ini, kontraktor pelaksana optimis bahwa mau
selesai tepat waktu. Kenapa tidak perhatikan, tidak laksanakan yang catatan-catatan dari dinas? Oh, itu kendala hujan, Pak. Ya, memang kendala hujan, tapi kan ada catatan-catatan di luar masalah kendala hujan itu. Tambahan personil, catatan yang diminta apa? Ada tambahan personil, alat, Itu. cepat progres. Jadi kita sudah target mingguan sesuai dengan schedule yang sudah dibuat oleh kontraktor. Jadi kami datang selain daripada monitoring dia punya untuk kualitas dan kuantitas pekerjaan, kami juga berbicara dengan kontraktor untuk mempercepat ini pekerjaan. Tapi ya itu yang terjadi ya. Kita begitu, jadi kami juga tidak punya gaung lebih untuk bisa cepat. Jadi begini, kami akan lakukan monitoring dan evaluasi terus. Kalau seperti ini terus, catatan-catatan dari pengawas tidak diperhatikan dan kemudian implikasinya adalah terlambat dan ada denda keterlambatan selanjutnya, di depan ini perusahaan ini tidak boleh dilibatkan lagi dalam tender. Kami akan kawal terus satu ULP. Ini melalui perjuangan panjang ini. Ini salah, ini melalui perjuangan panjang. Lalu ketika perusahaan kalau sudah dapat begini ya harus kerja maksimal. Ini pergumulan banyak orang. Dan melalui proses panjang hampir hanya tidak bakal lahir saja. Tapi semua bahasa sudah digunakan untuk bagaimana menggolkan ini paket jalan ini. Lalu kemudian pelaksanaan seperti ini. Kami akan kawal benar. Kawal dari sekarang sampai nanti tahun 2023. Ini CV, ini perusahaan nanti menjadi catatan. Kami akan kawal sampai ULP. Kalau kerja seperti ini, ke depan tidak boleh dilibatkan kerja di TTS. Ini kami komisi, kami akan kawal. Ini catatan ya, karena menurut kami bahwa dinas juga sudah melaksanakan fungsi dengan baik dengan memberikan catatan-catatan dalam buku kontrol itu. Tetapi kalau pelaksana tidak perhatikan itu dan implikasinya, dampaknya adalah menimbulkan keterlambatan terhadap proyek ini, target waktu yang ada, maka kita akan menjadikan perusahaan ini menjadi catatan untuk komisi ke depan. Kami hanya tidak sampai berpukul fisik dengan bupati. Pak buka YouTube dan Pak lihat itu pekerjaan jalan berlimpah. Hanya dengan Pak Bupati kami tidak ada fisik. Sehingga kalau Bu kerja tidak cepat untuk selesai, yang rugi rakyat. Bu tahu itu. Karena pergumulan doa masyarakat untuk segera menikmati jalan yang baik ini sudah terlalu panjang, sudah terlalu lama. Bu catat itu. Dan kami sebagai DPR juga pemerintah sebagai masyarakat termasuk Pak, kalau jalan ini dia cepat selesaikan, dia segera dimanfaatkan. Kan itu. Tapi kalau Bu kerjanya main-main, tenaganya juga Bu tidak ditambah personil yang cukup, kemudian alat, yang rugi rakyat. Waktu semakin mepet, hujan semakin dekat, Bu bisa kerja asal jadi. Iya, harusnya Bu gilas mungkin 2 kali, Bu bisa saja 1 kali, Bu sudah pindah lagi. Dan itu yang saya, apa lupa saat itu konsultan sedang pergi makan atau sedang pulang. Didatang Bu bilang selesai, padahal Bu hanya kejar progres, Bu kerja asal jadi. Dan Bu catat itu, kami tidak main-main dengan ini. Ya, begitu. Kami tidak membenci pemerintah, kami pemerintah dengan mitra. Hanya bagaimana berusaha menggolkan ini pekerjaan, kami harus sangat keras buat pernyataan-pernyataan dengan pemerintah. Ya, Bu kerja dengan asal. Itu pertama. Yang kedua, tentang kualitas, saya kasih Bu catatan. Saya keliling di TTS, rata-rata di tempat-tempat tanjakan seperti ini, dia kemudian sangat mudah, lebih cepat dia rusak di sini. Ini termasuk saya catatan untuk dinas juga untuk para konsultan. Di seluruh TTS, saya temukan sangat banyak. Saya kasih contoh Pak. Pak, saya turun dari BQ menuju Fatu Koko. Di segmen di atas SD, di bawah Fatu Koko rata itu, sebelum pekerjaan itu jalan, itu kan dia biasa berlobang banyak di situ. Harusnya itu ada perlakuan tertentu, perlakuan khusus terhadap segmen-segmen pada ruas tertentu yang seperti itu, sehingga kemudian nanti dia tidak cepat rusak. Tapi faktanya sekarang itu sudah lobang semua retak semua. Itu berarti pada saat dilaksanakan itu, Pak tidak lakukan perlakuan khusus, tidak ada
dibuat secara lebih baik di tempat itu. Nah ini riskan. Saya lihat sepintas Pak punya material, ini Pak teman dari dinas konsultan, saya tanya dulu. Secara kasat mata itu debunya banyak. Kasat mata. Pasti Pak dong tes di laptop, Pak dong tahu, saya tidak tahu. Kalau yang seperti ini, kalau penggilasannya tidak diperhatikan, air tidak cukup, maka sedikit saja dia retak, itu selesai itu. Sehingga yang seperti ini, ya sekali lagi terhadap material ini, ya saya harap ini menjadi perhatian dan Budok. Mendaki seperti ini, kalau ini tidak dilakukan secara lebih cermat, lebih khusus, ada perlakuan lebih pada ruas-ruas tertentu, itu sangat riskan. Sehingga ini Budok harus ini berjuang untuk dapat satu ruas untuk taruh anggaran di sini. Kan kita APBD kita tidak cukup. Ini kan kalau kemudian hanya 1 tahun berikut dia mulai retak dan ini, sehingga hari ini kebetulan kita ada di sini, apalagi Pak kerja 2 tempat ya, segmen pertama dan kedua. Pak jangan main-main. Kualitas itu harga mati. Ini bisa tidak? Budok kerja ini pasti sudah untung. Jangan ambil sesuatu yang menjadi hak rakyat dengan Pak korbankan kualitas. Itu saya harus tegas katakan. Kontraktor mana, perencanaan mana yang merugikan kontraktor? Tidak ada. Kontraktor tidak akan kerja kalau dia rugi. Sudah pasti. Maka jangan lagi you berusaha korbankan kualitas, karena itu sambil curi sesuatu yang bukan hak itu rakyat punya. Perhatikan itu, karena korban. Padahal hari ini DPRD, pemerintah semua sudah sepakat bahwa lapen kita kurangi, bahkan mau ditirakan. Semua mau HRS. HRS itu nilainya tinggi. Dan terus kalau satu ruas Pak kerja jadi, kapan kita taruh lagi anggaran untuk itu? Kasihan ini. Ya, tolong perhatikan kualitas tenaga ini. Pelaksana ini akibat juga dari konsultan pelaksana ini tidak melaksanakan sebagian catatan-catatan dari dinas, sehingga kemudian menimbulkan seperti ini. Karena itu kami akan kembali dan sekitar 1-2 minggu ke depan kami akan turun lagi ke sini. Kami berharap ada progres yang lebih baik. Kan catatan, jangan sampai karena kejar waktu lalu kemudian korbankan kualitas. Kami dari pemerintah Desa Bonleu berharap supaya pekerjaannya dipercepat. Karena di pertengahan ini bulan pasti hujan suhu normal. Jadi kalau kerja belum selesai, berarti dia berpengaruh juga di mutu dan kualitas karena hujan. Masyarakat juga berharap supaya percepat sehingga bisa aksesnya bisa lebih cepat, apalagi untuk usaha hasil pertanian itu cepat dikeluarkan.